Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue akan memberikan review dan tutorial cara penggantian oli mesin pada motor Yamaha X-Ride 125. Untuk gimana jelasnya, yuk sama-sama kita saksikan videonya sampai selesai. Langsung aja, ini gue menggunakan oli mesin dari Yamaha resmi ya, yaitu Yamalup Powermatic. Nah, ini ya Yamalup Powermatic untuk motor jenis Matic atau skuter cc 125 ke bawah ya. Biasanya ini untuk cc 125 ke bawah dengan isi atau kapasitasnya yaitu 0,8 liter. Gitu bisa dilihat, ini kandungannya 10W40 ya. Jadi ini pas untuk motor Matic Yamaha. Kandungan yang 10W1040, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Nah, ini untuk harga Powermatic bisa dicek ya di online, itu kisaran berapa. Nah, ini gue beli asli ya, jadi ini oli asli Yamaha. Hati-hati untuk pembelian oli ini banyak palsunya, jadi untuk membuktikannya bisa dilihat dengan mengelet stiker bagian depan ya. Jadi bisa dikelet stiker bagian depan untuk mengetahui apakah oli yang kita beli ini asli atau enggak. Nah, kita harus buka. Nah, ini stiker bagian depannya, ini kita buka dan di dalamnya terdapat barcode atau QR code yang bisa kita scan dan cek langsung ke websitenya Yamaha gitu. Jadi gila mana ini oli asli akan langsung muncul di website Yamaha-nya kalau ini barcode ini berhasil di scan gitu, kecuali kalau oli palsu ya. Jadi hal ini yang harus dipastikan dalam membeli oli Yamaha Powermatic ini, harus di scan barcode nih, karena oli ini sangat vital ya untuk mesin. Nah, langsung aja nih gue berikan tutorialnya sedikit cara men-scan ya. Yang pertama, masuk ke aplikasi scan barcode ya. Kalau belum ada tinggal diinstal aja di App Store atau Google Play. Nah, ini bisa dilihat, langsung aja di scan dan langsung klik buka linknya. Nanti langsung diarahkan menuju ke websitenya resmi dari Yamalup gitu. Nah, ini bisa dilihat seperti ini untuk nah, itu bisa dilihat validasi kode unik Yamalup Anda berhasil ya. Jadi berarti oli yang gue beli ini asli dan terjamin keasliannya karena sudah cek barcode dan lulus cek barcode melalui websitenya Yamaha. Atau juga bisa dengan cara masuk ke websitenya seperti dilihat tuh. Nah, di situ ada tombol scan barcode, bisa langsung scan seperti itu dari aplikasinya. Kalau nggak dari website ya, kalau nggak punya aplikasi bisa langsung. Nah, itu bisa sama aja dan hasilnya berhasil juga gitu. Jadi seperti itu ya untuk cara mengecek di websitenya Yamalup. Langsung aja untuk yang pertama dilakukan penggantian oli mesin, yaitu kita buka dulu maksudnya kendorkan dulu tutup lubang pengisian olinya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengendurkan gitu atau ngebuka. Yang pertama kita lakukan adalah kendorin dulu lubang tutup dari lubang pengisian oli, dikendorin aja supaya ada udara masuk sehingga nanti pada saat pembuangan olinya bisa maksimal. Nah, kemudian itu adalah lubang pembuangan oli mesinnya ya, di bawah pas di depan standar 2. Nah, di situ menggunakan kunci 12 ya, menggunakan kunci 12. Nah, untuk pembukaannya seperti kita ketahui arahnya berlawanan arah jarum jam ya untuk membukanya. Nah, ini gue menggunakan kunci shock 12. Jadi gue saranin untuk memudahkan pembukaan pakai kunci shock ya. Jadi supaya pas sehingga dratnya tidak rusak gitu. Atau menggunakan kunci ring pas kalau ada, minimal pakai kunci ring pas gitu. Tapi kalau lebih baik pakai kunci shock ya, dan gue saranin pakai kunci shocknya yang bagus ya, jangan yang murah-murah, karena yang murah-murah tuh kurang presisi. Tapi kalau yang merek bagus itu dijamin presisi dan gampang pembukaannya. Nah, langsung aja ini untuk membukanya gitu ya. Jadi
perlu impact ya, jadi perlu dikagetin untuk ngebukanya, jadi supaya gampang harus dikagetin mengarah ke belakang ya, arah ke belakang. Nah seperti itu, jadi agak dikagetin, jadi jangan ditarik aja atau ditekan aja, jadi harus dikagetin gitu cara membukanya supaya lebih gampang. Kalau ditarik begitu dia biasanya agak berat, tapi kalau dikagetin tuh lebih gampang ya. Dan lanjut untuk pembuangannya, jangan lupa siapin dulu wadahnya. Nah ini gue menggunakan kaleng bekas biskuit Kongguan ya, karena adanya ini. Nah, dan ini juga pas banget, nggak, karena lubang olinya juga dia terlalu mepet ya, lubang pembuangan olinya tuh terlalu mepet dengan standar, sehingga kalau wadahnya yang terlalu besar atau yang agak gimana dia nggak pas. Tapi kalau pakai yang seperti ini, kaleng ini pas banget, nggak berceceran di lantai ya kalau ganti oli sendiri di rumah gitu. Nah kalau udah tadi kan dibuka, tinggal langsung buka aja untuk tutup olinya, langsung dibuang oli mesin yang lamanya, dan jangan lupa dibersihkan, tutup olinya. Nah bisa dilihat itu olinya sudah keluar ya, udah keluar. Seperti gue bilang, jangan lupa tadi tahap awal dikendorin dulu untuk baut pengisian oli di atas tadi ya, jadi supaya olinya keluar secara maksimal walaupun tidak disemprot gitu. Saran gue sih nggak usah disemprot, pakai kompresor, jadi diemin aja oli sampai tiris sendiri gitu, karena dia pasti akan habis sendiri. Dan kalau perlu dimiringkan ke kanan ke kiri supaya lebih maksimal gitu ya. Karena kalau disemprot pakai kompresor, ada yang ngomong juga kurang bagus, karena kompresor angin itu kan mengandung air ya gitu, jadi cukup bahaya kalau sampai masuk ke bagian dalam. Jadi baiknya sih dibiarkan dia tiris saja, nggak perlu disemprot gitu. Nah kalau udah habis, udah yakin sampai tetes terakhir, tinggal dipasang lagi bautnya. Jangan lupa dibersihin dulu tadi sebelumnya supaya nggak ada bekas-bekas oli yang menempel ya, karena kan situ panas ya, takutnya jadi kerak gitu. Bersihin dulu aja, mau pakai lap, kain atau tisu silakan, seperti itu. Lanjut kembali kita kencangkan ke arah kanan ya, untuk kencangkan searah jarum jam, kencangkan, pasin harus pas ya untuk posisi dudukan bautnya, jadi jangan sampai mencong. Kalau mencong bisa slack. Jadi pelan-pelan aja untuk ngencanginnya, jangan langsung kenceng, sedikit-sedikit, dan rasakan supaya jangan terlalu kencang banget, nantinya susah ngebukanya. Jadi disesuaikan aja untuk ngencanginnya, disesuaikan aja ya untuk pengencangannya, dan pastikan kuncinya itu lurus ya, jadi jangan sampai bengkok, takutnya kalau nggak center nanti meleset dan membuat mata bautnya jadi slack. Nah itu bisa diperhatikan, cara ngencenginnya pelan-pelan aja supaya dia nggak meleset untuk kuncinya, dan nanti nggak terlalu susah untuk ngebukanya gitu. Sekarang lanjut, ini sekalian kita bersihkan juga, kita cek juga untuk kita cek juga untuk saringan atau filter olinya nih. Langsung aja kita buka untuk filter olinya menggunakan mata kunci 17 ya, 17 untuk ngebukanya. Nah ini ke bawah ya untuk ngebukanya, nah dikagetin gitu. Nah tuh seperti itu, jadi cara bukanya sama, ada sedikit impact ya, sedikit kagetan atau ketokan dari tangan aja untuk ngebuka si baut filter atau saringan olinya. Nah ini juga yang jarang diperhatikan oleh pemakai nih, jadi jarang membersihkan filter atau saringan olinya, padahal ini sangat vital juga. Sangat vital gitu. Kalau bisa sih setiap 2 kali ganti oli itu dibuka nih saringannya, kita cek bila mana ada kotoran-kotoran atau gram-gram yang menempel, jadi bisa dibersihkan sehingga nggak masuk sampai ke mesin ya, ke seher, karena bisa membuat bahaya nih, membuat seher baret atau boringan baret. Nah itu bisa dilihat, nah itu kan kotor kan ternyata dalamnya. Seperti ini penampakan filter olinya atau saringan olinya seperti ini. Nah itu bisa dilihat, itu kotoran-kotorannya, gram-gramnya bisa dilihat.
ini sudah lumayan kotor, jadi sebaiknya dibersihkan dulu gitu supaya aman. Nah, ini bisa dilihat bagian dalamnya gram-gram bekas gesekan di dalam. Nah, ini yang harus dibersihkan nih supaya tidak masuk ke bagian dalam mesin ya, sehingga bisa merusak mesinnya itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Jadi banyak pemakai yang kurang perhatian terhadap saringan oli ini. Ini berlaku untuk semua motor ya. Jadi berlaku untuk semua motor gitu. Nah, seperti ini. Jadi baiknya untuk saringan oli ini dibuka secara berkala, minimal 2 kali. Setiap 2 kali ganti oli mesin kita buka aja nih gitu. Atau lebih baik setiap ganti oli dibuka, itu lebih bagus lagi gitu ya kan. Tapi kalau ada kadang kan yang malas gitu ya, minimal 2 kali ganti oli lah untuk membuka filter dan membersihkan. Nah, ini kondisi udah gue bersihkan ya. Jadi udah gue bersihkan ya, gue lap pakai tisu aja nih gitu. Ini bisa dibersihkan aja, di lap-lap aja menggunakan tisu atau lap kain ya, disesuaikan aja. Pastikan bersih, nggak ada gram-gram yang masih menempel di bagian dalam ini. Ditutup dari oli ini, tutup filternya atau juga dari per dan saringan olinya itu sendiri ya. Dibersihkan aja. Lanjut kita bersihkan juga ini bagian pernya ya. Kita bersihkan juga bagian pernya ini menggunakan tisu ya atau menggunakan kain. Nah, ini dibersihkan aja, dilap-lap aja. Nah, ini yang utama nih, bagian saringannya ya. Nah, ini lihat tuh kotor banget kan. Nggak tahu nih bekas apa nih. Bekas adanya apa tuh bisa dilihat. Nah, ini kita lap aja, dibersihkan aja tuh bekas gram-gram dari di dalam ya. Mungkin ada gesekan-gesekan atau gimana. Nah, ini tinggal dibersihkan aja. Nah, pakai tisu, pastikan bersih ya untuk saringan ini yang vitalnya nih di sini untuk penyaringannya. Bersihkan. Nah, ini udah bersih ya. Ini udah kelihatan bersih. Kemudian disusun lagi. Untuk susunannya seperti ini ya. Lihat jangan sampai terbalik untuk saringannya. Nah, ini seperti ini cara pasangnya tuh. Diperhatikan posisinya. Kalau sudah seperti ini tinggal tinggal dimasukkan aja kembali di lubangnya ya. Nah, ini jangan hati-hati, jangan sampai hilang untuk sealnya, karena ini kalau nggak pakai seal dijamin langsung rembes ya. Jadi harus sealnya dipastikan dipasang dengan benar ya, disesuaikan dengan dudukannya pasin. Nah, itu pasin dulu untuk sealnya ya, pastikan pas ya untuk dudukan sealnya supaya dia tidak rembes, olinya tidak rembes dari sisi pinggir-pinggirnya itu. Nah, itu pasangnya tinggal masukin aja, kemudian dorong sambil diputar ya. Untuk pemasangannya tinggal didorong sedikit terus langsung putar ke kanan ya, untuk putarnya ke kanan ya, searah jarum jam.
Nah ini putar aja, kemudian kencangkan lagi menggunakan kunci 17 ya. Ini menggunakan kunci 17 kalau nggak salah, ke arah kanan. Dan untuk pengencangannya hati-hati ya, karena ini mata kuncinya, mata bautnya ini tuh agak ringkih ya, jadi hati-hati. Pastikan center untuk kunci shocknya atau kunci ring passnya pastikan lurus dan putar secara perlahan, nggak usah terlalu kenceng banget ya. Nah disesuaikan aja, kira-kira aja untuk ngencenginnya, karena mata kuncinya itu, mata bautnya itu sangat ringkih gitu. Dan saran gue gunakan kunci ring pass atau kunci mata shock yang bagus ya, supaya dia presisinya tinggi sehingga nggak gampang meleset. Kalau menggunakan kunci ring pass atau kunci kunci shock yang abal-abal, yang mereknya yang biasa, itu biasanya suka meleset, malah membuat bautnya jadi slack, mata bautnya gitu. Sudah selesai untuk penggantian filternya, lanjut kita ke tahap pengisian oli mesinnya ya. Nah sekarang lanjut kita ke tahap pengisian olinya. Kita buka untuk tutupnya, kemudian pakai corong ya. Nah ini gue menggunakan botol bekas dari oli Gardan Honda ya, karena ini sangat enak nih, pas banget corongnya gitu, karena dia moncongnya itu lebih panjang gitu. Jadi dibanding pakai corong enakan pakai ini gitu. Jadi kalau yang punya motor Honda bisa digunakan nih bekas botol oli Gardannya, bisa digunakan untuk pengisian oli kita untuk di rumah gitu, sebagai corong ya, karena dia punya tutup kepalanya itu agak panjang, jadi bisa masuk ke dalam gitu. Nah ini bisa dimasukkan untuk olinya langsung ya, seperti ini sampai habis, karena memang kapasitasnya itu kan 0,8 ml gitu. Nah itu sudah habis, yakin sudah tiris olinya, tinggal diangkat corongnya, kemudian tutup kembali. Jangan lupa dibersihkan bila ada kotoran di atas berat situ, tinggal dibersihkan aja. Cek lagi untuk volumenya, tingginya udah kena belum untuk sampai ke tutupnya itu. Mungkin cukup sekian video gue kali ini. Bila mana ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar, mungkin nanti gue jawab. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe dan like, mohon di subscribe dan like supaya channel ini bisa terus berkembang ya. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.